Malam berarti. Masuk masuk. Ini lengkap ini. Sama abang nggak ada lengkapnya. Ada kebutua, ada bendahara ya kan. Lengkap ini kan. Sorry. Belum lengkap tanpa abang. Bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah banyak berikan nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di sini. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Seperti undangan yang diterima oleh bapak-bapak sekalian, bahwa malam ini kita akan membahas mengenai penyusunan standar operasional untuk tugas keamanan yang akan kita sepakati bersama. Nah, alhamdulillah kita juga sudah kedatangan tim dari Universitas Sud Adin ya Pak ya? Ya. Itu beliau ini akan membantu kita untuk menyusun apa saja sebenarnya yang perlu dimasukkan ke dalam syarat-syarat atau tugas-tugas atau tupoksi lah ya, tugas pokok dan fungsi sebagai seorang keamanan yang akan nanti kita sepakati bersama seperti itu. Silakan Pak, bagaimana kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak RT Rorinata 6 Sukamaju beserta jajarannya, dan yang saya hormati bapak-bapak yang mewakili warga Komplek Rorinata yang sudah hadir dalam rangka penyusunan standar operasional yang telah digagas oleh pengurus RT di Rorinata ini ya, dalam rangka penyusunan standar operasional prosedur petugas keamanan di komplek kita ini. Nah, kami dari tim penyusunan ini nanti dari kampus Universitas Cunyadin, kami akan membantu bapak-bapak sekalian dalam menyusun atau tugas-tugas pokok dari seorang petugas keamanan. Ya, itu nanti menjadi seri kita, dan banyak juga yang kita kasih masukan sehingga kita jadikan suatu aturan atau standar operasional dalam pekerjaan setiap pelaksanaan tugas yang akan dilakukan oleh petugas keamanan di komplek kita ini. Terima kasih sekali telah mempercayakan kami, mengundang kami untuk memberikan sumbangsi atau tata cara dalam penyusunan standar pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh petugas keamanan di komplek kita ini nanti, begitu. Jadi kiranya nanti kami sudah persiapkan bahan yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa uraian atau batasan-batasan wewenang yang akan diambil atau ditanggungjawabin oleh seorang petugas keamanan, ya. Terus tanggung jawabnya seperti apa, ya. Terus pengalamannya harus seperti apa? Apakah perlu kita membutuhkan keamanan itu yang memang punya pengalaman, atau misalnya punya standar atau sertifikat security misalnya, atau pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dari Sabara misalnya, begitu, atau di instansi lainnya yang dapat memberikan sertifikat. Terus apakah memang harus punya pengalaman petugas keamanan? Seperti misalnya kalau kita lihat petugas keamanan di perusahaan-perusahaan kan harus punya CV. Dilihat dari situ bahwa dia harus punya pengalaman minimal 2 tahun misalnya.
Nah, apakah di komplek kita ini juga harus kita berlakukan seperti itu atau tidak, gitu. Terus bagaimana tugas-tugasnya, ya, tugas pokoknya, terus batasan-batasan kewenangannya, ya, dan seperti apa penilaian kita sama petugas keamanan ini nanti. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik misalnya dari segi lingkungan, batasan-batasan lingkungan yang akan dijaganya, terus harta benda yang akan menjadi tanggung jawab petugas keamanan, dan hal lain yang mungkin belum kami tuangkan di dalam contoh atau draft dalam penyusunan ini. Nah, ini nanti yang berkembang ke depannya kita akan bahas lagi. Nah, kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk melihat ini sudah kami susun. Ini akan kita bahas. Jadi Pak, ini kan adanya tugas, wewenang, tanggung jawab, ya kan. Kalau hak yang diterima masuk kemari nggak ya Pak? Kalau hak yang diterima itu tidak masuk di dalam penyusunan standar operasional, itu di luar. Ini memang lebih ke arah ini aja, tugas yang memang harus dijalankan setiap harinya. Karena itu kan nanti kembali kepada pengurus RT atau para warga sekalian. Apakah seberapa dikasih itu nanti gitu. Ini kita hanya sebatas membahas tugas dan wewenangnya saja, supaya kita dan petugas keamanan ada saling mengetahui batasan-batasan yang harus kita tanggung jawabin, dan batas-batasan apa yang harus ditanggung jawabin oleh petugas keamanan, begitu. Jadi nanti di kolom itu Bapak nanti bisa sebutkan di situ supaya kita bisa susun di dalam satu job expression yang akan kita susun, sehingga itu menjadi panduan atau acuan bagi petugas keamanan. Ini untuk terakhir kemarin kita sudah kumpul-kumpul ya Bapak sekalian, bahwa kemungkinannya untuk tugas keamanan ini yang di malam hari aja Pak. Karena kalau di siang hari juga agak berat ya. Apakah memang perlu sampai sedetail ini atau ada hal-hal yang memang dulu Sebenarnya sebenarnya yang dibahas dia jam kerjanya dulu ya. Kalau masih Pada saat cuma itu, jaga ya. malam aja, artinya kalau kereta yang masih di luar suruh masuk Ya, itu loh mantaunya. Memberi informasi Ya. kepada warga yang baru berapa jam sekali dia Ah. patroli gitu kan, ada melihat ada sepeda motor gitu lah. Jadi kunci atau sepeda motor masih di luar, masih di luar. Ya, oh gitu ya. Kontrolnya kan. dia nunggu aja tadi gitu, itu udah nyonyot apanya, magnetnya itu udah nyonyot, jadi kunci aslinya itu udah nggak bisa masuk gitu. Ya memang dia teriakin dia gitu, nggak dapat juga memang malingnya gitu. Tapi yang di kantor di sini nyalahin dia gitu. Itu kurang sigap kan? Iya. Kenapa? Oh, jadi terus kalau misalnya inilah kan, nanya pendapat lah ke SPP kan. Ya memang harusnya prosedurnya itu orang mau masuk kita tanya gitu. Jadi orang nampak kita kan nggak mungkin dia tetap nekat mau maling. Nah, Berbuat gitu. gitu. Iya. Jadi Tapi kita kalau coba nggak gitu aja. ya dapat juga ya kan. Orang ada barang bukti ya Pak. Ya kita lah, maksudnya dalam hati kita kan pingin juga nangkap ini Iya, maling kan. kan gitu kan. Karena apalagi pernah kejadian gitu. Dan sekali dua kali ya Iya. udah. Memang abang lah kan, pingin lah lu coba dia kan ada niat abang kayak gitu kan. Saya juga masuk mau parkir mobil kami. Nggak usah lama nih. Aku mau naik di bawah apa itu ini. Nah, dia di depan kita. Gitu dia nyongkel gini bawah itu udah nggak nampaknya gitu turun. Gimana nih? Gimana dia? Langsung dikubur atau gimana ya gitu? Atau bawa ke polsek? Kita galikan terus. Karena bersamaan itu Pak. Kakak iparku dari mertua masuk rumah sakit. Hilang mereka di sana. Di sini bermobil dalam satu malam ini sama. Sini hampir bermobil di luar sana hilang mobil kami. Ini udah sawit kan bawa ini kan. Bener. Bodos ya Pak. Iya. Main di situ.
dua lawan dua itu security sama Sepertinya gue paling itu mas. ya malingnya satu mati, yang satu ketangkep. Ya udah kena tutup dua-duanya. Security-nya itu? Iya. Ngeri kali ya. Iya, yang rampoknya ini kan, yang malingnya ini kan punya keluarganya nuntut. Ya memang undang-undangnya gitu ya, kena tahan. Kena lagi. Makanya bahaya. Jadi kalau kita bingung kan dia menyalurkan aset ini kan. Iyalah. Aset perkebunan bisa mati. Iyalah. Aset pekerjaan dan aset perkebunan pekerjaan dia lah bang. Mana dia juga yang jadi Aku asisten dulu ya. Gitulah, beda kondisi, beda tempatnya, beda lainnya. Kalau di kantor beda lagi gitu ya. Di perumahan beda lagi, apalagi kalau kayak ini nggak satu portal. Kalau seandainya dia ada kan satu security itu, nah gimana kan gitu? Iya. Bisa pintu masuk ke sini. Nah yang lain masuk sana semua. Dia patroli 1 jam sekali, oke lah gitu kan, bisa. Ya sempat kelolosan juga, nggak kemana kan? Iya. Jadi situ lebih luas melihatnya. Tapi mungkin bisa sejam sekali di kalau sini, sejam kita sana. tutup ini bang sudah agak kecil lah kemungkinan ini kan. Iya. Menurut saya itu udah pasti lah. Tutup aja portal sini. Di mana sana kan keluar masuk berarti Masih kelihatan dari cakro pun ngeliat ada suara Tinggal- kereta dengar atau gitu. tinggal di tempat orang apa yang perlu dipantau ya kan ibaratnya. Iya. Karena dia masuk dari sana berarti otomatis pasti keluar situ sini nggak mungkin. Jadi ceritanya berarti memang mau diaktifkan ini security atau gimana? Iya. Untuk komplek ini. Tinggal tutup palu aja nih berarti ya. Iya. Cuman tadi itu masalah itu tadi administrasi yang harus ditolong. Untuk ininya kan, untuk kampanye, income-nya. Cuman tinggal itu aja yang Biar jam kerja dia berarti. Nah, baiklah bapak-bapak, setelah kita berembuk bersama, alhamdulillah sudah banyak ya kesepakatan kita mulai dari tugas pokok, kemudian wewenang tadi. Jadi ini ada sedikit resume saja bahwa kita sudah sepakat kita akan mengadakan keamanan di etik kita dan standar operasional prosedur yang sudah disusun oleh tim dari Universitas Andim kita akan pakai. Terima kasih banyak sudah membantu. Kemudian ini kita juga ada beberapa revisi tadi, kita akan susun ulang. Setelah itu kita akan share di grup, share di warga setempat biar warga juga bisa sama-sama membaca, begitu ya. Terus kita juga sepakati kita portal akan kita aktifkan kembali. Dan kemarin juga ada usulan dari tim media itu kita mau bikin CCTV. Itu lebih baik, CCTV juga akan kita pasang. Mudah-mudahan begitu. Nanti kalau ada tambahan selanjutnya silahkan nanti di share di grup saja. Kalau memang ada yang perlu kita bahas lagi, tapi untuk sementara ini dulu. Nanti kita kalau bisa kumpulkan warga lebih banyak, insya Allah biar juga sama-sama dengar dan lebih baik. Gitu Pak. Terima kasih banyak. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.